kembali lagi kita berjumpa di dalam program bersama membangun iman. Tema kita hari ini adalah berkat Tuhan untuk orang benar. Kita bisa baca di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan perikop jalan orang benar dan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita hari ini adalah berkat Tuhan untuk orang benar. Saudaraku, hidup berbahagia dan diberkati adalah dambaan setiap orang tanpa terkecuali. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua, bahkan anak-anak sekalipun juga. Namun untuk memiliki kehidupan yang berbahagia dan diberkati bukanlah perkara mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Sebagaimana disampaikan oleh pemazmur, bahwa hidup kita diberkati dan berbahagia apabila kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, atau tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak berada dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang orang fasik. Apa yang dimaksud dengan orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak beriman, tahu tentang Tuhan dan firman-Nya, tetapi tidak mau melakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan orang berdosa adalah orang yang melakukan kejahatan dan hidupnya menurut hawa nafsunya. Sementara pencemooh adalah orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan, menghakimi, menjelekan, mengkritik, menggosip, dan merendahkan sesamanya sendiri. Alkitab berkata bahwa orang seperti ini mudah sekali menemukan selumbar di mata orang lain, tetapi tidak melihat balok yang ada di matanya sendiri. Alkitab mereka juga meremehkan dan memandang rendah kebenaran Tuhan. Orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh adalah gambaran dari kehidupan orang duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita masih hidup sama seperti ketiga jenis orang tersebut, maka berkat Tuhan akan semakin menjauh dari kehidupan kita. Tetapi apabila kesukaan kita sesuai dengan ayat yang kedua, bahwa kalau merenungkan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, atau dengan kata lain kita menjadikan firman Tuhan sebagai hal yang terutama dan lebih berharga dari apapun, sehingga kita mau merenungkan dengan sepenuh hati kita, maka kita sedang hidup dalam perjanjian berkat Tuhan dan disebut sebagai orang yang berbahagia. Kalau kita perhatikan, dikatakan bahwa siang dan malam. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa renungkan firman itu siang dan malam. Berarti setiap hari. Bukan hanya sehari atau 2 hari atau
keadaan ketika kita membutuhkan saja, tetapi secara konsisten setiap hari. Inilah kunci hidup diberkati oleh Tuhan. Bukan keberadaan orang yang suka merenungkan firman, bahkan keberadaan orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu diibaratkan dalam ayat yang ketiga. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita perlu catat bahwa ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita harus memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya berkata bahwa kita harus memiliki motivasi yang benar ketika kita mau melakukan firman Tuhan? Contohnya di saat kita beribadah atau kita mau mempraktikkan firman Tuhan hari ini, kenapa kita harus memiliki motivasi yang benar? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dipungkiri bahwa banyak orang-orang tertentu yang melakukan firman Tuhan tujuannya supaya diberkati oleh Tuhan. Memang berkat itu sudah pasti ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika beribadah memiliki motivasi yang salah, ketika mau melakukan firman Tuhan memiliki motivasi yang salah, mereka memiliki motivasi supaya bisa diberkati oleh Tuhan. Artinya kalau ketika tidak diberkati Tuhan, mereka tidak melakukan firman Tuhan lagi, tidak membaca firman Tuhan lagi, tidak mau beribadah lagi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita mau melakukan firman Tuhan ini, kita harus memiliki motivasi yang benar. Karena Tuhan melihat sikap hati kita. Saya berikan contoh di dalam Lukas pasal 18. Bahwa di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Farisi dan pemungut cukai. Ketika mereka berdua bersama-sama datang berdoa di bait Allah. Yang orang Farisi ini perlu kita ketahui bahwa orang Farisi bukanlah orang sembarangan. Orang yang paham tentang firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang terpandang. Mereka paham tentang firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Lalu ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku seminggu berpuasa berapa kali dan lain sebagainya. Aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Tetapi pemungut cukai itu, dia berdiri jauh-jauh, Alkitab berkata. Dia pukul dadanya, dia berkata, aku tidak layak kepadamu Tuhan. Perlu Bapak Ibu ketahui, dari kedua orang ini, siapa yang dibenarkan oleh Tuhan? Padahal kalau kita lihat pemungut cukai adalah orang yang dianggap orang yang paling berdosa dibandingkan orang Farisi. Tetapi kita melihat siapa yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan orang Farisi yang mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat berapa besar engkau memberikan persembahan atau perpuluhan atau lain sebagainya. Tetapi Tuhan melihat hatimu di saat engkau melangkah ke gereja beribadah kepadanya. Di saat engkau mau membaca firman Tuhan. Di saat engkau berdoa. Tuhan melihat hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Di manakah posisi kita sekarang ini? Apakah posisi kita di orang Farisi atau dalam sesuai dengan kitab Mazmur dalam orang pencemooh, orang berdosa, atau orang fasik, atau orang posisi kita di orang benar? Semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Kita mengoreksi diri kita. Kalau hari ini kita sedang salah arah, mari kembali kepada jalannya. Lakukanlah firman Tuhan itu selagi ada waktu. Maka yang pasti ketika engkau melakukan firman Tuhan itu tanpa memiliki motivasi yang salah di hadapan Tuhan, pasti berkat Tuhan itu akan menjadi bagianmu.
Berkat Tuhan itu menjadi bonus bagimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, yang sedang menonton atau mendengarkan video ini, kiranya engkau diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.